Nah, dalam video kali ini ya kita akan mengulas sedikit bagaimana perjalanan usul ataupun rencana perubahan dari undang-undang ini ya, yang sejak 2019 itu sudah ada usulan perubahan ya, dengan adanya naskah akademik yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada masa itu, yang bisa kita lihat ada dua ya dari naskah akademik ini yang menjadi isu perubahan. Yang pertama adalah terkait dengan jabatan ataupun posisi dari prajurit TNI aktif yang dapat menduduki kementerian ataupun lembaga negara ya, yang di Undang-Undang 34 2004 itu ada 10 ya kementerian atau lembaga negara yang secara legitimasi menurut undang-undang ini. Nah, selain dari pasal 47 ayat 2 ya terkait dengan kewenangan yang diberikan pada prajurit aktif untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara, yang kedua adalah isu soal batasan usia pensiun, yaitu di pasal 53 ya di undang-undang ini. Nah, selain daripada NA ataupun naskah akademik ya di tahun 2019, nah di tahun 2024 juga ada terbit ataupun dibuat naskah akademik ya yang diusulkan ataupun dibuat oleh badan legislatif ya, badan legislasi DPR. Nah, di NA versi 2024 ini ya tidak jauh beda sebenarnya ya, bagaimana isu yang akan ataupun materi ya perubahan dari Undang-Undang 34 2004 ini, yaitu termasuk jabatan yang dapat diduduki ataupun prajurit TNI aktif yang dapat menduduki jabatan ya di beberapa kementerian dan juga di lembaga negara ya. Nah, begitu juga soal batasan usia pensiun ya juga masuk dalam materi naskah akademik ini. Naskah akademik itu ya perlu diketahui juga bahwa dalam urutan ya, perubahan peraturan perundang-undangan ataupun penggantian peraturan perundang-undangan dibutuhkan ya sebagai hasil kajian ataupun hasil penelitian terhadap isu-isu ya ataupun permasalahan yang menjadi dasar untuk perubahan norma yang ada di dalam undang-undang ya. Jadi itu bagian dari yang tidak terpisahkan dalam proses pembuatan ataupun perumusan satu revisi ataupun perubahan undang-undang ataupun pembentukan undang-undang yang baru. Nah, selain daripada batasan usia dan juga dimungkinkannya prajurit aktif untuk duduk di kementerian ataupun lembaga negara ya, seperti kita ketahui bahwa pada pengesahan ya undang-undang ataupun perubahan undang-undang TNI kemarin ya, ada juga penambahan norma ataupun penambahan poin ya di pasal 7 ayat 15 dan juga pasal 7 ayat 16 ya, ini terkait dengan tugas dari TNI ya, dari dua ayat tersebut ya, ada penambahan. Nah, bisa kita lihat bahwa dari dua proses ini ya, baik itu di tahun 2019 maupun juga di tahun 2024 ya, pada usulan perubahan ataupun pada materi naskah akademik ya di khususnya terkait dengan perubahan pasal 53 ya, ini soal batasan usia pensiun. Nah, yang menjadi pembanding yang dibuat oleh ya pemerintah pada masa itu adalah Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan juga Undang-Undang Polri ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 ya, di mana dengan pembanding dua undang-undang tersebut ya, bahwa batasan usia pensiun bagi ASN dan juga anggota Polri itu adalah 58 tahun. Jadi dengan dasar ataupun argumentasi dua undang-undang tersebut ya, maka menurut NA ini ya, menurut naskah akademik ini, maka prajurit TNI juga ikut menyesuaikan batasan usia pensiun yang ada di ASN dan juga di Polri gitu ya. Nah, selain daripada batasan usia ya, ada naskah akademik ya versi balik DPR di tahun 2024. Nah, untuk isu soal ataupun materi soal
penambahan kementerian ataupun lembaga negara yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, ya. Ada setidaknya ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang digunakan, ya. Pertama ini terkait dengan putusan ataupun pengujian dari Undang-Undang 34 2004, ya. Ini bisa kita lihat di putusan MK nomor 62 tahun 2021 dan juga putusan MK nomor 6 ya tahun 2016, ya. Jadi dua putusan ini, ya, ini menjadi argumentasi ataupun dasar yang digunakan bagi materi perubahan, ya, terkait dengan batasan usia pensiun, ya, bagi TNI. Nah, dalam dua putusan ini, ya, dalam dua putusan MK ini, bahwa MK berpendapat terkait soal batasan usia pensiun, yaitu merupakan kebijakan hukum terbuka ataupun open legal policy, ya, bagi DPR dalam memberikan pendapat, ya, ataupun merumuskan kebijakan terkait dengan batasan usia pensiun, gitu, ya. Jadi MK dalam kapasitasnya, ya, melihat bahwa yang dapat memberikan kebijakan tersebut adalah DPR, ya, sebagai pemegang mandat untuk melakukan perumusan dan juga pembuatan undang-undang. Nah, selain daripada terkait dengan posisi pasal 53, ya, terkait dengan batasan usia maksimum untuk pensiun, ya. Nah, di yang kedua itu pasal 47 ayat 2. Nah, ini bagaimana kita melihat, ya, naskah akademik di tahun 2024 ini, ya, versi balik DPR, bahwa adanya kebutuhan untuk memberikan satu payung hukum bagi prajurit TNI aktif, ya, dalam menduduki jabatan-jabatan di kementerian ataupun lembaga negara, ya. Jadi yang sebelumnya di undang-undang yang lama, Undang-Undang 34 2004 itu ada 10, ya, lembaga ataupun kementerian. Nah, di naskah akademik versi 2024 itu ada usulan ataupun penambahan 4 kementerian. Jadi ada usulan perubahan untuk norma di pasal 47 ayat 2 ini, ya, menjadi 14. Namun pada keputusan, ya, penetapan perubahan atau merevisi Undang-Undang TNI kemarin, pada akhirnya menetapkan 15 kementerian ataupun lembaga negara yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, ya. Nah, untuk batasan usia, ya, seperti kita ketahui di Undang-Undang TNI yang lama itu adalah 53 tahun, ya. Ini untuk bintara dan tamtama, dan untuk masa prajurit ataupun masa dinas, ya, prajurit aktif, ya, bagi perwira itu, ya, yaitu 58 tahun, ya. Jadi dua klasifikasi itu yang digunakan pada Undang-Undang 34 tahun 2004, ya, tentang TNI. Nah, adapun perjalanan perubahan untuk undang-undang atau revisi undang-undang TNI ini, yaitu bisa kita lihat di awal 2025 yang lalu, ya. Ini DPR memasukkan rancangan undang-undang perubahan untuk undang-undang TNI ini, ya, ke dalam daftar prolegnas, ya, program legislasi nasional prioritas, ya, tahun 2025. Nah, keputusan untuk memasukkan RUU perubahan untuk undang-undang TNI ini, nah, itu diambil pada rapat paripurna, ya, di tanggal 18 Februari, ya. Nah, sehingga dengan adanya usulan untuk memasukkan ini, ya, rancangan undang-undang TNI, maka bisa kita lihat ada satu persoalan di sini, ya. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan adanya surat presiden, ya, sebagai respon atas inisiatif DPR dalam melakukan perubahan ataupun revisi dari undang-undang TNI ini, ya. Jadi pemerintah, ya, melalui presiden itu sudah memberikan ataupun mengirimkan surat presiden, ya, kepada DPR, dan juga menunjuk, ya, perwakilan dari pemerintah untuk melakukan pembahasan, ya, dengan Komisi 1, ya, DPR. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses perjalanan revisi dari undang-undang TNI ini,
ya adanya pembahasan ya dengan bersama unsur-unsur pemerintah itu pada tanggal 13 Maret kemarin. Nah, lalu di tanggal 14 ya Panglima TNI itu Agus Subianto dan juga Kasat ya Kepala Staf Angkatan Darat, juga Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara itu turut hadir pada rapat bersama dengan Komisi 1 ya, untuk memberikan pandangan terkait dengan RUU TNI. Nah, di dalam pertemuan ini ya, di dalam rapat dengan Komisi 1 ini ya, Panglima TNI itu menegaskan bahwa meskipun adanya revisi dari Undang-Undang TNI ini ya, perlu adanya prinsip supremasi sipil yang harus tetap dijaga gitu ya. Itu penegasan dari Panglima TNI Agus Subianto. Nah, TNI ya, menurut Agus Subianto ya, TNI itu memandang bahwa prinsip supremasi sipil merupakan elemen yang fundamental ya bagi negara demokrasi yang harus dijaga, dan dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses finalisasi dari revisi undang-undang ini ya. Itu dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont di Jakarta Pusat ya, selama 2 hari dalam format konsinyering ya. Jadi pada pertemuan itu ya, menjelang pengesahan dari revisi undang-undang ini, nah itu dilakukan di Hotel Fairmont. Nah, pada saat rapat untuk finalisasi rancangan undang-undang ini, yaitu juga terjadi penolakan ya melalui koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan ya. Mereka sempat mendatangi dan juga seperti kita lihat ya, mereka melakukan protes ya di pintu masuk lokasi rapat DPR tersebut ya. Nah, sehingga pihak pengamanan tidak memberikan izin bagi kelompok masyarakat yang melakukan penolakan ini ya. Nah, di tanggal 17 Maret ya, tim Prumus dan juga tim sinkronisasi, nah jadi panja DPR untuk revisi Undang-Undang TNI ini yaitu terdiri dari tim Prumus dan tim sinkronisasi. Nah, mereka secara maraton ya, secara berkelanjutan yaitu melakukan pertemuan dan juga pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI dan melaporkan hasil dari kegiatan perumusan rancangan undang-undang ini. Dan pada tanggal 18 Maret ya, mereka melaporkan ke Komisi 1 dan juga pemerintah terkait dengan hasil rapat panitia kerja ya, panja. Nah, selanjutnya ya, setelah memberikan hasil rapat atau pembahasan hasil perumusan dari tim perumus dan juga tim sinkronisasi ini ya, pemerintah dan DPR ya secara langsung itu atau berkelanjutan menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan tingkat pertama ya dalam menetapkan rancangan undang-undang TNI ini ya, sebelum dibawa ke dalam rapat paripurna. Nah, dalam perubahan undang-undang ini ya, perubahan undang-undang ataupun revisi dari undang-undang TNI ini, nah yang paling disorot itu adalah pasal 47 yaitu ayat 2 dan juga pasal 53, dan juga ada penambahan di pasal 7 ya, ada penambahan 2 pasal ada penambahan 2 ayat yaitu ayat 15 dan juga ayat 16. Jadi tidak jauh beda ya materi perubahan dari tahun 2019 lalu berlanjut di usulan DPR di tahun 2024 dan materi yang ada di rumusan tahun 2025. Nah, untuk pasal 47 ya, khususnya terkait dengan bagaimana prajurit TNI aktif itu dapat menjabat ataupun menduduki satu jabatan di kementerian ataupun di lembaga negara ya. Nah, jika di undang-undang yang lama yaitu di pasal 47 ayat 1 ini menyebutkan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan ya. Nah, poin ini ya di pasal 47 ayat 1 ini itu diubah ya, sehingga TNI aktif ya dapat menjabat di 15 kementerian ataupun lembaga negara. Nah, untuk selanjutnya TNI aktif ya harus mundur ataupun pensiun jika mengisi jabatan di luar dari 15 kementerian ataupun 15 lembaga negara yang tertera ataupun yang disetujui pada perubahan undang-undang ini. Nah, itu untuk pasal 47 ya.
Nah, untuk pasal 53 ini terkait dengan batasan usia pensiun ya. Begitu juga selanjutnya ada penambahan ya terkait dengan pasal 7 ya, ada 2 ayat ataupun 2 poin, yaitu pasal 7 ayat 15 ini terkait dengan tambahan tugas dalam hal membantu upaya untuk menanggulangi ataupun menangani ancaman cyber. Nah, di ayat ke-16 ya ini terkait dengan operasi militer selain perang ataupun OMSP ya. Nah, OMSP ini maksudnya adalah tugas ataupun upaya untuk membantu dan melindungi masyarakat ataupun warga negara ya, serta kepentingan nasional di luar negeri ya. Nah, selain dari 3 hal tersebut ya, baik itu di pasal 47, pasal 53 dan juga penambahan norma di pasal 7 ya, perlu juga kita ketahui bagaimana kebijakan sektor pertahanan khususnya di militer ya, di 2 masa ataupun 2 presiden sebelumnya ya. Karena apa? Karena Undang-Undang TNI itu diterbitkan ataupun dikeluarkan pada tahun 2004 ya. Jadi sebelumnya ya, dalam hal pengelolaan keorganisasian TNI ya, bagaimana perubahan dari 2 fungsi itu ya, dalam satu organisasi yang disebut dengan ABRI pada masa dulu ya, TNI dan Polri itu dalam satu kelembagaan ABRI begitu ya. Nah, sebelum terbitnya Undang-Undang 34 tahun 2004 itu ya, dalam hal pengelolaan 2 organisasi ini ya, itu dilakukan ataupun berdasarkan ketetapan ya, TAP MPR nomor 6 dan juga nomor 7 ya. TAP MPR nomor 6 itu bicara soal pemisahan 2 organisasi ini ya, TNI dan Polri, dan ketetapan MPR ataupun TAP MPR nomor 7 itu bagaimana melihat ataupun mendefinisikan peran dari 2 organisasi baik itu TNI maupun Polri gitu ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kebijakan sektor pertahanan dan juga sektor keamanan itu dalam 2 presiden sebelumnya, yaitu Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi. Nah, di masa Presiden SBY yang bisa kita lihat itu adalah bagaimana pengimplementasian ya, pelaksanaan dari pasal 2 huruf D ya, Undang-Undang TNI yang menegaskan ataupun melarang ya bisnis bagi TNI ya, dan juga ini ditegaskan pada pasal 76 ayat 1 bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ya sejak berlakunya undang-undang ini, nah itu pemerintah harus wajib ya mengambil alih semua bisnis yang dimiliki ataupun yang pernah dikelola oleh TNI ya. Jadi pada masa SBY pernah dibentuk tim supervisi transformasi bisnis TNI ya, TSTB namanya, yang ketika itu dipimpin oleh Sekretaris Menteri Negara BUMN, dan ada beberapa anggota yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, juga Menteri Hukum dan HAM. Nah, legitimasi dari tim ini itu melalui Kepres nomor 7 tahun 2008, yaitu tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang pada masa itu memang telah terjadi transformasi bagaimana pemisahan ya ataupun pelarangan kegiatan TNI untuk melakukan bisnis. Nah, kebijakan SBY pada masa itu ya, ini merupakan lanjutan dari terobosan Gus Dur ya, presiden sebelumnya ya, dalam melihat ataupun mengisi ya, jabatan Menteri Pertahanan yang dijabat oleh non militer ya, jadi diberikan kepada orang sipil ya. Yang ketiga itu pada era 2004 sampai 2009 itu Menteri Pertahanan dijabat oleh Joyono Sudarsono, dan untuk 2009 sampai 2014 itu dijabat oleh Purnomo Yuskiantoro. Jadi bagaimana posisi ya Menteri Pertahanan yang tidak dijabat lagi oleh mantan ataupun pensiunan dari tentara ya, dan ini diberikan kepada orang sipil. Nah, ini dianggap sebagai terobosan yang dilakukan oleh SBY ya, untuk melanjutkan cita-cita reformasi ketika itu. Nah, begitu juga pada masa SBY ya, telah dilakukan ataupun penghentian status darurat militer di Aceh, dan juga penghentian penyelesaian konflik ya, Aceh ya, melalui perjanjian Helsinki. Dan juga ada kebijakan ataupun di sektor militer, yaitu namanya Minimum Essential Force ya, MEF. Nah, ini pembangunan bagaimana membangun postur pertahanan di Indonesia
yang dimulai pada tahun 2009 ya. Jadi ada 3 fase pembangunan minimum essential force ini, yaitu pertama itu di fase 2009 sampai 2014, fase kedua itu 2014 sampai 2019, dan fase ketiga itu 2019 sampai 2024. Jadi 3 fase itu masuk dalam rumusan minimum essential force ya. Nah, catatan yang lainnya adalah bagaimana pada masa SBY itu untuk melakukan perbaikan kesejahteraan prajurit ya. Ini dengan menerbitkan ada 3 PP ya, ada 3 peraturan pemerintah pada masa itu, PP nomor 15, PP 16, dan juga PP 17 ya tahun 2012 tentang perubahan gaji. Nah, selain di masa SBY ya, selanjutnya perlu kita lihat bagaimana pembangunan organisasi TNI itu di masa Jokowi ya. Nah, di masa Jokowi ini bisa kita lihat bagaimana penyusunan kabinet ya yang tidak melanjutkan terobosan pada era pemerintahan sebelumnya ya, di mana Jokowi itu justru mengambil ya orang-orang untuk menduduki jabatan Menteri Pertahanan itu dari unsur militer ya. Bisa kita lihat di era 2014-2019 itu ada Ria Mizar Yakudu, dan di 2019 itu ya sampai 2024 kemarin yaitu ada Prabowo. Nah, jadi pengangkatan purnawirawan TNI ini dianggap sebagai bentuk kemunduran dari supremasi sipil yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, selain itu juga bagaimana impunitas militer. Nah, ini memiliki banyak catatan ya terkait dengan isu pelanggaran HAM masa lalu ya. Dan juga ini bagaimana terdampak pada reformasi di tubuh TNI dan dalam hal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, kebijakan ataupun penguatan internal ya militer ataupun TNI di era Jokowi ini tidak bisa dilepaskan dari isu-isu global dan juga domestik yang berkembang ketika itu, yang memang menggunakan pendekatan yang kompromistis ya, dan juga pragmatis yang diterapkan oleh Jokowi ya, sehingga ini juga berdampak pada reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Nah, bisa kita lihat ya bagaimana di era Jokowi ini ada sekitar 133 ya perjanjian kerjasama antara TNI dengan lembaga negara. Nah, dari 133 perjanjian kerjasama atau MOU antara TNI dan berbagai lembaga negara ini bisa kita lihat dari tahun 2015 ya, misalnya itu Jokowi memerintahkan TNI Angkatan Darat itu untuk mendukung program ketahanan pangan ya dari Kementerian Pertanian untuk menggandeng TNI ya, itu melalui beberapa item MOU ya, seperti kegiatan perluasan sawah ya, kegiatan optimalisasi lahan, lalu ada intensifikasi pertanian ya, ada juga brigade tanam, lalu ada kegiatan prasarana dan sarana pertanian ya. Jadi melalui kerjasama ini yaitu ada sekitar 50.000 personel Babinsa ya di seluruh Indonesia ini untuk yang digerakkan ya dalam membantu kelompok tani, termasuk juga menjadi landasan bagi komandan teritorial atau Koter ini untuk menjalin kerjasama dengan Pemda-Pemda ya, dengan pemerintah daerah. Nah, upaya pelibatan peran militer ini juga bisa kita lihat di sektor lainnya ya, selain dari sektor pertanian tadi ya. Yang sebagai contoh itu adalah pengamanan proyek pembangunan ya, pengamanan aksi-aksi unjuk rasa ya, juga pada masa pandemi COVID kemarin. Lalu ada proyek lumbung pangan ya, proyek keamanan di Papua juga gitu ya. Nah, selain dari bagaimana kita melihat ya perkembangan kebijakan reformasi TNI ya di dua masa presiden sebelumnya, yaitu di masa SBY dan juga di Jokowi. Nah, ada beberapa catatan ya yang secara kritis untuk melihat bagaimana revisi Undang-Undang TNI ini ya terhadap pembangunan sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia. Nah, catatan kritis ini disampaikan oleh ISDS, yaitu Indonesian Strategic and Defense Studies ya, bagaimana melihat pasal-pasal yang direvisi itu, baik itu terkait dengan pemberian ruang bagi TNI aktif untuk menduduki jabatan strategis di kementerian maupun juga di lembaga negara,
Itu juga bagaimana batasan usia maksimum untuk pensiun, ya, dan juga bagaimana melihat kebijakan ataupun penambahan kebijakan di OMMSP, ya, di operasi militer selain perang. Nah, pasal-pasal yang direvisi itu, ya, ini tidak mencerminkan upaya peningkatan kemampuan TNI, ya. Jadi sekalipun misalnya ada persepsi ancaman perang, ya, baik itu konvensional maupun juga non konvensional, ya, perang cyber atau perang secara asimetris dan juga perang hibrida, ya, ini disebutkan sebagai dasar untuk perubahan, ya, bagi undang-undang TNI dan juga upaya untuk mengantisipasi dari perang multilateral, ya. Nah, unsur antariksa dan juga unsur cyber ini tidak diakomodasi secara signifikan, ya, secara komprehensif. Kenapa? Ya, terminologi cyber, ya, pengamanan terhadap ancaman cyber ini dalam undang-undang hasil revisi ini, nah, ini hanya masuk ke dalam salah satu elemen dari OMMSP, ya, operasi militer selain perang. Nah, padahal dalam perang modern, ya, cyber itu telah menjadi bagian dari operasi militer, ya. Jadi untuk itu TNI membutuhkan, ya, satu kerangka hukum, ya, untuk pembangunan kekuatan cyber yang secara komprehensif. Nah, di beberapa negara ini bahkan membentuk angkatan cyber, ya, seperti di Singapura itu dengan sumber daya yang sangat terlatih dan juga mumpuni. Nah, selain dari soal cyber, soal antariksa juga tidak disebutkan sama sekali dalam undang-undang perubahan ini, ya. Nah, padahal dalam perkembangan perang modern juga itu menunjukkan pentingnya bagaimana kemampuan ruang angkasa ini terkait dengan ada konsep C5ISR, ya. Nah, C5ISR ini merupakan pusat komando, kontrol, komunikasi, komputer, cyber, intelijen, pengawasan dan pengintaian. Jadi ada beberapa unsur di situ, ya, yang menjadi perpaduan dari bagaimana kita melihat pentingnya menghadapi ancaman dari perang modern. Nah, perubahan yang paling krusial itu kita lihat, ya, di pasal 53 ini soal kebijakan personalia yang belum diinstitusionalisasikan, ya. Jadi sebelum secara kelembagaan itu diatur secara sistematis, gitu, ya. Nah, faktor-faktor yang subjektif ini masih sangat dominan, ya, serta aturan-aturan yang sering berubah, ya. Nah, idealnya memang TNI itu memiliki satu kebijakan promisi, ya, dengan jalur yang jelas, ya, dan juga rekrutmen yang standar. Nah, dengan adanya perubahan dari pasal 53 ini akan menimbulkan stagnasi di level kolonel dan juga perwira tinggi, ya, dari Pati. Nah, sementara jumlah dari Bintara, ya, Bintara dan hingga ke Letkol itu masih kurang, ya. Jadi menurut catatan dari ISDS itu hingga akhir 2023 kemarin itu ada perwira tinggi yang non-job itu sekitar ataupun minimal 120 orang, dan untuk kolonel itu minimal 310 orang, ya. Jadi ada dua level perwira itu yang mengalami non-job, ya, pada akhir 2023 kemarin. Nah, perpanjangan masa ataupun dengan implikasi perpanjangan batasan usia pensiun ini akan berimplikasi pada perpanjangan jabatan, ya. Ini akan memperparah bottleneck, ya. Bottleneck ini stagnasi karir dia di level perwira, ya. Nah, apalagi itu terjadi kekosongan di struktur bawah, ya, sehingga berbagai struktur di dalam organisasi TNI itu kosong, ya. Nah, dalam konteks ini, ya, perpanjangan masa usia pensiun ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari, ya. Nah, jadi bisa kita lihat, nah, ini bisa terjadi dalam jangka beberapa tahun ke depan karena jumlah pati dan perwira menengah ataupun pamen ini menumpuk, ya, karena adanya penambahan masa pensiun ini. Nah, ada istilah, ya, apa arti pangkat jenderal jika tidak punya jabatan, ya. Ini satu idiom yang memang bisa dilekatkan terkait dengan stagnasi pembangunan struktur di TNI. Nah, terkait dengan open legal policy, ya, terkait dengan bagaimana pengadopsian keputusan MK, ya, yang di tahun 2021 itu nomor 64,
ya seperti saya katakan tadi, dan juga putusan MK nomor 6 tahun 2016 ya, bagaimana sebagai bentuk dasar argumen ya bagi DPR untuk melakukan perubahan ataupun pengusulan perubahan terhadap pasal 53 terkait dengan batasan usia maksimum untuk pensiun. Nah, bagaimana misalnya untuk penyamaan usia pensiun ini ya, antara seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa di dalam naskah akademik ya, baik itu di versi tahun 2019 dan juga versi tahun 2024 ya, kedua-duanya ini mengambil argumentasi bahwa masa pensiun yaitu harus disesuaikan ataupun disamakan dengan ASN dan Polri, yaitu 58 tahun gitu ya. Nah, untuk penyamaan dengan usia pensiun Polri dan ASN, dan juga keinginan untuk kemampuan yang mengabdi ya tidak terlihat ya, terkait dengan profesionalisme dan juga kapabilitas militer ya. Karena apa? Karena ketika batasan usia pensiun diperpanjang, artinya produktivitas itu akan menjadi sangat terbatas ya. Ini akan berhubungan dengan kemampuan fisik ya, dan juga kesehatan gitu ya. Nah, sementara militer itu membutuhkan tuntutan fisik dan juga mental yang berbeda dengan ASN ya. Sementara untuk pengabdian itu bisa dilakukan di luar TNI. Nah, ada beberapa hal yang menjadi masukan ya, untuk menjadi pertimbangan di dalam masalah penambahan usia pensiun ya, karena ini akan berefek negatif pada organisasi TNI. Nah, stagnasi terkait dengan penambahan usia pensiun ini ya, stagnasi baik itu dalam jenjang karir dan juga pengisian jabatan-jabatan ya di TNI, ini akan mengakibatkan penambahan anggaran rutin ya, terutama pada komponen belanja pegawai dan juga belanja barang ya. Nah, untuk potensi kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan terkait dengan perpanjangan usia pensiun pada tahun 2025 ini ya, nah, itu ada sejumlah 6.679 personil dari Tamtama hingga Pati yang berbintang 4 itu sebesar ataupun membutuhkan biaya 412 miliar ya. Nah, kebutuhan anggaran rutin ini akan mengurangi pembangunan kekuatan militer ya, walaupun ada usulan ataupun niat ya dari pemerintah ya, bahwa peningkatan anggaran pertahanan itu hingga di atas 1,5% dari GDP ya, itu sudah lama disampaikan oleh pemerintah, namun faktanya itu baru bisa terpenuhi itu di bawah 1% dari GDP. Nah, dari bawah 1% dari GDP ini ya, sebanyak 55% itu ya, itu digunakan sebagai anggaran rutin ya, seperti gaji gitu ya. Nah, jadi angka ini akan bertambah ya setiap tahun ya, seiring dengan pertambahan jumlah dari anggota TNI yang diperpanjang usia pensiunnya ya. Harusnya memang melakukan percepatan usia pensiun agar proses ya, rotasi jabatan dan juga pengisian struktural di internal TNI itu bisa berjalan dengan maksimal ya. Nah, stagnasi ini akan membuat TNI menjadi organisasi yang kurang adaptif ya, kurang responsif ya dalam perkembangan global dan juga teknologi yang terkini. Nah, selama ini ya, TNI hanya membuat ataupun memberikan solusi ya dalam hal penyaluran dari stagnasi yang ada di tubuh TNI ya, itu seperti membuat Kogab Wilhan ya, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan ya, pembentukan Kodam ya, dan juga berbagai satuan-satuan lain yang ada di TNI. Nah, ada dua masalah ya terkait dengan pembentukan beberapa solusi tadi, yaitu pembentukan Kogab Wilhan dan juga Kodam maupun juga satuan-satuan. Yang pertama adalah organisasi baru yang dibentuk ini ya, walaupun dia mengakomodir jabatan-jabatan personel kolonel maupun juga pati ya. Nah, ada kekurangan ya personel yang masih di tingkat prajurit dan juga perwira hingga letkol ya. Nah, akibatnya berbagai organisasi yang telah ya, diisi utuh ya, seperti satuan-satuan teritorial itu ya, di perbatasan baik itu darat, laut dan udara, itu hanya terpenuhi itu antara 50-70% ya, jadi tidak maksimal 100%, sehingga ini akan menurunkan kinerja dari TNI ya. Nah, yang kedua itu organisasi yang dibentuk ini hanya untuk bertujuan menampung
ya perwira-perwira yang nonjob tadi ya. Nah, bukan untuk sebagai fungsi peningkatan profesionalisme. Nah, solusi lainnya yang dilakukan oleh TNI itu adalah penempatan pati dan kolonel untuk penugasan di kementerian dan juga lembaga negara ya, dengan syarat mengundurkan diri dari ataupun pensiun ya. Nah, dari sisi hubungan sipil militer, hal ini tentu menjadi ya langkah positif gitu ya. Nah, tentunya ada catatan ya terkait dengan kompetensi dan juga lulus mekanisme yang ditetapkan. Namun solusi ini ya tidak menjawab ya masalah dari hulu ke hilir TNI. Nah, terlepas dari revisi undang-undang TNI ini ya, nah, seharusnya organisasi TNI ini ya lebih serius untuk membenahi sistem personalianya ya. Jadi ada konsep ya, tapi yang tidak berjalan gitu ya, ikatan dinas pertama IDP dan juga ikatan dinas lanjutan ataupun IDL ya. Nah, padahal ini sudah dibentuk ya payung hukumnya di tahun 2010, yaitu melalui peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010, dan juga ada peraturan Menteri Pertahanan ya, Permenhan itu nomor 27 tahun 2012 ya, terkait dengan bagaimana pembangunan sistem personalia di TNI. Nah, pelaksanaan ini masih sangat minim ya, jadi ada stagnasi di level kolonel dan juga perwira tinggi ya, pati itu secara masif dalam 20 tahun belakangan ini. Nah, sementara konsep dari IDP, ikatan dinas pertama dan juga ikatan dinas lanjutan ya, IDL, itu sebenarnya bisa menjadi mekanisme ya dalam menyelesaikan terkait dengan banyaknya perwira yang nonjob ini ya, stagnasi di tubuh TNI ini. Nah, stagnasi yang terjadi ini ya, ini bisa mengakibatkan demotivasi ya dari perwira-perwira muda dan kompetensi yang tidak sehat ya di kalangan mereka. Nah, sehingga akan berakibat buruk pada organisasi militer karena persaingan menjadi tidak efektif ya, dan juga tidak kohesif serta rentan terhadap politisasi ya. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melihat ya secara kritis terkait dengan revisi undang-undang TNI ini ya. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan perubahan ya melalui naskah akademik tahun 2019 dan juga naskah akademik tahun 2024 ya, dan juga bagaimana dinamika ya terkait dengan penetapan dari undang-undang revisi undang-undang TNI ini. Yang pertama adalah rancangan undang-undang ini ya, rancangan undang-undang TNI ini tidak sah ya. Karena apa? Karena dalam rancangan undang-undang prioritas ya, prolegnas prioritas ya, dia dilakukan karena ada dua ya yang dilanggar. Yang pertama itu adalah tidak sesuai ya dengan mekanisme dari peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 ini sebagai tata tertib ya DPR, yaitu terkait dengan perubahan acara rapat ya yang perlu diajukan secara tertulis ya 2 hari sebelum acara rapat dilaksanakan ya. Nah, ada perubahan agenda atau acara rapat ya yang tidak dilakukan sesuai dengan pasal 290 ayat 2 dari peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 ya. Jadi ada proses pengesahan dari rancangan undang-undang TNI ini itu disahkan, ada rapat paripurna tanggal 18 Februari ya sebagai rancangan undang prolegnas tahun 2025. Jadi tidak ada pengajuan ya secara tertulis untuk perubahan acara rapat ya di tanggal 18 Februari tahun 2025. Nah, yang selanjutnya bagaimana kita melihat secara kritis ya, terkait dengan pengesahan ataupun perumusan dari revisi undang-undang TNI ini. Nah, revisi undang-undang TNI ini diputuskan masuk dalam prolegnas 2025 tanpa ada pertimbangan dari Badan Legislasi DPR. Ini sebagaimana diatur pada pasal 66 huruf F ya di tatip DPR, yaitu peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tadi yang mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapatnya suatu rancangan undang-undang masuk dalam prolegnas perubahan ya. Jadi ini sesuai dengan pasal 67 ayat 3 di tatip DPR. Nah, pertimbangan ini ya karena perlu dibuktikan karena apakah benar revisi terhadap
Undang-Undang TNI ini memiliki urgensi dibandingkan dengan agenda undang-undang prioritas, rancangan undang-undang prioritas lainnya ya. Nah, seperti amanat pembentukan undang-undang peradilan militer ya, rancangan undang-undang perampasan aset atau rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ya, ini masih stagnan ya. Nah, sehingga harus melakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025. Nah, pertimbangan perlu dilakukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai adanya prinsip akuntabilitas ya dalam proses perumusan hingga penetapan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Nah, selanjutnya yang kedua adalah rancangan undang-undang ini melangkahi ataupun tidak sesuai dengan tahapan prosedur ya, penyusunan dalam proses pembentukan undang-undang ya, ini diatur menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun Undang-Undang P3 ya. Nah, jadi proses pembentukan RUU TNI ini melangkahi tahap penyusunan ya, karena sudah ada surpres ya, surat presiden yang menunjuk perwakilan pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang TNI yang sudah ada sejak 13 Februari 2025 ya. Nah, sebelum rancangan undang-undang revisi TNI masuk ke Prolegnas 2025 ya. Nah, surpres yang disampaikan pada 13 Februari 2025 kemarin ini menjadi tahap awal pembahasan antara DPR dan pemerintah ya, dengan dilaksanakannya rapat kerja ya pada 11 Maret tahun 2025. Hanya saja ya proses ini ya, tahapan ini hanya bisa dimungkinkan jika RUU TNI ini ya, revisi terhadap undang-undang TNI ini menjadi rancangan undang-undang carry over ya. Maksudnya apa? Nah, kalau misalnya rancangan undang-undang ini memang masuk dalam Prolegnas 2024 ya, tahun sebelumnya, nah ini bisa menjadi bagian ataupun bisa menjadi tahapan dalam penyusunan terhadap revisi undang-undang TNI ya. Nah, pada proses pembentukan rancangan undang-undang revisi untuk undang-undang TNI ya periode yang lalu, nah presiden itu belum pernah mengirimkan surprise ya, surat presiden dan juga DIM ya, daftar inventarisasi masalah untuk pembahasan rancangan undang-undang ini ya, sehingga dia tidak dianggap sebagai rancangan undang-undang carry over ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melihat proses perumusan, penyusunan dan juga penetapan dari undang-undang TNI ini ya, dalam konteks ya, dalam norma pasal 71A di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Di pasal 71A ini bisa dilihat bahwa dalam hal pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 telah memasuki masa pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. Hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan ya. Jadi karena tidak masuk dalam prolegnas prioritas di 2024, maka sesuai dengan keputusan DPR nomor 64 ya tahun 2004 kemarin bahwa posisi dari rancangan undang-undang TNI ini ya, ini tidak dianggap sebagai rancangan undang-undang carry over. Nah, konsekuensinya adalah rancangan undang-undang TNI ini ya harus dilakukan dari tahap awal, termasuk dalam tahap ataupun pada proses tahap penyusunan. Nah, yang ketiga itu adalah rancangan undang-undang ini ya dalam pembahasannya itu tidak transparan ya. Nah, ini berdampak terhadap tidak tersalurkannya ya partisipasi publik dalam melihat ataupun mengkritisi rancangan undang-undang ini. Nah, walaupun misalnya kita lihat ya bisa diakses di situsnya DPR terkait dengan draft RUU TNI ini ya. Nah, ini tidak ataupun berbeda ya antara yang ditampilkan dengan yang dibahas kemarin itu. Nah, ini menunjukkan bahwa DPR tidak menjalankan
tugasnya untuk menyebarluaskan draft RUU TNI ya, sesuai dengan pasal 96 ayat 4 itu di Undang-Undang 13 2022 ya, ini undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga melanggar pasal 7 huruf B Tatip DPR. Kenapa? Karena pembahasan rancangan undang-undang TNI ini dilaksanakan ya di hotel gitu ya, dalam kondisi yang tertutup, sehingga tidak memenuhi apa yang disebutkan pada bagian penjelasan ya di Undang-Undang 13 2022, ada istilah meaningful participation ya, jadi harus ada partisipasi yang bermakna ya bagi dalam hal penyusunan ataupun perumusan rancangan undang-undang ya yang diterima dari publik ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melihat pasal 47 ayat 2 ya, terkait dengan adanya perubahan ya, yang sebagaimana ditampilkan di situs DPR ya, draft rancangan undang-undang itu berbeda dengan apa yang dibahas, dan begitu juga apa yang diputuskan kemarin. Nah, terkait dengan pasal ini juga ya, pasal 47 ayat 2 ini, bagaimana ketentuan prajurit yang aktif ya untuk mundur dan juga pensiun sebelum menduduki jabatan sipil di luar ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini ya. Itu juga terkait dengan operasi militer selain perang ya, OMSP, itu harus diatur secara jelas ya, baik itu definisinya ya, begitu juga bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan turunan. Nah, revisi dari rancangan undang-undang TNI ini hanya untuk melegitimasi dari upaya memobilisasi dan juga ekspansi dari keterlibatan TNI ya dalam hal masalah-masalah domestik ya, misalnya program MBG ya, makan bergizi gratis, begitu juga distribusi gas LPG ya, masalah ketahanan pangan, lalu juga ada penjagaan kebun sawit ya, ada juga pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN, dan juga penertiban dan penjagaan kawasan hutan ya, dan ada juga masalah pengelolaan ibadah haji. Nah, sebaiknya memang pemerintah dan DPR itu dalam hal melakukan penguatan sistem pertahanan nasional kita itu untuk melakukan modernisasi terhadap alutsista ya, dan juga memastikan bahwa TNI itu adaptif ya, terhadap ancaman yang sifatnya dari luar ataupun eksternal. Nah, ada beberapa hal ya yang menjadi perhatian ya terkait dengan proses perumusan ataupun di proses of law dari undang-undang perubahan ini ya. Setidaknya itu ada 7 ya prinsip yang tidak dipenuhi ya, dari perumusan ataupun proses penyusunan dari perubahan undang-undang TNI ini. Nah, ini sesuai dengan penjelasan pasal pertama angka 1 pasal 5 di Undang-Undang 13 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3. Ya, pertama, dalam setiap perumusan satu rancangan undang-undang ya, dia harus memiliki prinsip kejelasan tujuan. Ya, prinsip kejelasan tujuan ini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ya. Yang kedua adalah prinsip kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ya, jadi tidak berbenturan ya dengan konsep profesionalisme. Nah, kelembagaan ataupun pejabat pembentuk yang tepat ini maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang ya. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut yaitu dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga ataupun pejabat yang tidak berwenang gitu ya. Yang ketiga itu adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dari satu rancangan undang-undang. Nah, dalam hal kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan ini ya, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat, yaitu sesuai dengan jenis dan hierarki dari satu peraturan perundang-undangan ya. Jadi tidak bisa dia melanggar ataupun bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Nah,
yang keempat itu adalah prinsip dapat dilaksanakan, ya. Nah, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dapat memperhitungkan efektivitas dari satu peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun juga secara yuridis. Nah, yang kelima adalah prinsip kedayagunaan dan kehasilgunaan. Nah, prinsip ini menyebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan memang bermanfaat pada mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi itu pentingnya bahwa melihat satu undang-undang, ya, apakah memang ada prinsip urgensi ya dalam hal pembentukannya. Nah, selanjutnya adalah prinsip kejelasan rumusan. Ya, jadi prinsip kejelasan rumusan ini menyebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, ya, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam tafsir atau interpretasi dalam pelaksanaannya. Nah, yang terakhir adalah prinsip keterbukaan atau transparansi. Ini yang sangat penting ya dalam suatu proses pembentukan ataupun penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan penggunaan, termasuk juga pemantauan dan peninjauan, ini memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan, ya, atau bisa juga dalam bentuk tertulis, ya, dan juga dapat dilakukan dengan cara daring, ya, dalam jaringan atau luar jaringan. Nah, jadi 7 prinsip tadi yaitu penting, ya, dalam proses penyusunan ataupun penetapan satu peraturan perundang-undangan sehingga dapat disebut sebagai meaningful participation, ya, partisipasi yang bermakna dalam satu pembentukan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ada beberapa perubahan signifikan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Yang pertama itu adalah perpanjangan usia pensiun, ya. Lalu yang kedua itu penambahan kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif, ya. Dan yang ketiga itu penambahan tugas, ya, selain dari OMSP, yaitu operasi militer sayap perang. Nah, yang pertama adalah perpanjangan usia pensiun, ya. Untuk bintara dan tamtama itu usia pensiunnya pada 55 tahun, yang dari sebelumnya itu 53 tahun. Lalu untuk perwira hingga pangkat kolonel, yaitu usia pensiun pada 58 tahun. Untuk bintang 1 yaitu 60 tahun. Lalu untuk bintang 2 itu 61 tahun, ya. Untuk bintang 3 itu 62 tahun, dan untuk bintang 4 itu batas usia pensiun itu 63 tahun. Namun untuk bintang 4 ini, ya, masa kedinasan itu dapat diperpanjang oleh presiden sebanyak 2 kali. Nah, yang kedua itu adalah selain dari perpanjangan usia pensiun, ya, yang kedua adalah perluasan penempatan prajurit aktif di lembaga sipil, ya, dari yang sebelumnya di Undang-Undang 34 itu ada 10 kementerian atau lembaga. Nah, di Undang-Undang hasil revisi ini itu terjadi penambahan 5, ya, kementerian ataupun lembaga negara yang dapat diisi oleh prajurit aktif, ya. Bisa kita lihat di pasal 47, ya, ayat 2 disebutkan bahwa ada koordinator bidang politik dan keamanan negara, ya, ada bidang pertahanan negara, Dewan Pertahanan Nasional, ya, sekretariatan negara yang menangani urusan, ya, sekretariatan presiden dan sekretariatan militer presiden, ya, lalu intelijen negara, cyber atau sandi negara, lalu ada lembaga pertahanan nasional, ada Search and Rescue atau SAR nasional, ya, lalu ada narkotika, pengelolaan perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, ya, Kejaksaan Agung, ya, dan juga Mahkamah Agung. Jadi 5 institusi yang menjadi tambahan itu adalah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, lalu ada Bakamla, ya, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, BNPB, lalu ada BNPT, ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga Kejaksaan Agung. Nah, sebelumnya wacana penambahan itu sampai ke
16 kementerian, namun satu kementerian itu ya, satu lembaga itu dihapus ya, tidak jadi masuk dalam perubahan pasal 47 ini, yaitu Kementerian KKP. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah penambahan tugas TNI selain ataupun dalam hal operasi militer selain perang ya, OMSP. Nah, ada penambahan ya, khususnya di pasal 7 ayat 15 dan juga pasal 7 ayat 16. Nah, pasal 7 ayat 15 itu penambahan tugas untuk penanggulangan ancaman cyber, dan pasal 7 ayat 16 itu melakukan penyelamatan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Baik, itu saja yang kita sampaikan pada video kali ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share ataupun komen ya, untuk pembangunan dari channel Nalar Hukum. Selamat siang.